Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 178 yang berjudul Walaupun Kau Mengulurkan Tanganmu. Masih pada alam bawah sadar Kokushibo, sambil melihat bayangan adiknya Yorichi yang masih kecil, di sini Kokushibo berharap dan memohon agar Yorichi lebih baik mati dan tidak pernah dilahirkan, karena Kokushibo merasa jika keberadaannya hanya merusak hukum alam di dunia ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah kepergian Yorichi dari rumahnya saat setelah ibunya meninggal, ayahnya Michikatsu dan Yorichi pun mengirimkan bawahannya untuk pergi ke kuil untuk membawa Yorichi kembali. Namun ternyata Yorichi tidak berada di sana dan dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan sambil memperlihatkan Kokushibo yang mendengar pembicaraan orang tuanya dengan bawahannya saat membicarakan Yorichi yang menghilang. Di sini Kokushibo bertanya-tanya apakah Yorichi telah diculik, terkena longsor atau diserang beruang. Dan karena perasaan mengenai berita menghilangnya Yorichi, Michikatsu tak menyangka kalau keinginannya telah menjadi kenyataan. Kemudian di panel ini beberapa waktu pun telah berlalu, hingga di sini memperlihatkan Michikatsu yang sudah dewasa dan berkeluarga. Dan di sini Michikatsu melanjutkan penjelasannya lagi, bahwa setelah hilangnya Yorichi, kehidupannya pun kembali damai selama 10 tahun ke depan. Dan dirinya pun menikah serta memiliki anak. Dan sambil memperlihatkan Michikatsu yang tersenyum, dia merasa kalau setiap hari dirinya merasa tenang. Dan rasa itu entah mengapa membuatnya merasa bosan, karena waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah itu, sambil menampilkan Michikatsu yang terpojok oleh sosok iblis setelah para pasukannya mati dibunuh oleh iblis tersebut, di sini Michikatsu menjelaskan bahwa walaupun kehidupannya terasa membosankan dan berjalan lambat, tetapi tiba-tiba suatu hari saat dirinya sedang berkemah bersama pasukannya, dirinya bersama pasukannya itu pun diserang oleh iblis. Dan waktu yang tadinya menurut Michikatsu terhambat pun mulai bergerak kembali. Saat dirinya yang sedang terpojok oleh iblis diselamatkan oleh adiknya, yaitu Yorichi, yang membunuh iblis dan menyerang iblis tersebut dengan mudah. Di sini Michikatsu pun merasa terkejut saat melihat adiknya Yorichi yang telah kembali dan menyelamatkannya. Dan di saat yang sama, Michikatsu juga menjelaskan kalau orang yang menyelamatkannya dari iblis adalah Yorichi. Dan Yorichi benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat dibandingkan saat masih kecil. Karena sekarang Yorichi telah menjadi ahli pedang dan dengan mudahnya mengalahkan lawan yang bukan merupakan manusia. Lalu sambil memperlihatkan Yorichi yang menghampiri Michikatsu, di sini Michikatsu merasa begitu dirinya melihat Yorichi, ketenangannya pun merasa hancur dan lagi-lagi tubuhnya pun terbakar oleh perasaan iri dan benci kepadanya. Kemudian saat Yorichi menghampiri Michikatsu, dia pun menunduk dan meminta maaf kepada kakaknya Michikatsu. Dan di sini Michikatsu pun menjelaskan alasan Yorichi meminta maaf kepadanya, dan itu menyebabkan banyak bawahannya yang mati. Maka dia pun meminta maaf atas keterlambatannya tersebut. Masih di saat yang sama, saat Yorichi sedang meminta maaf kepadanya, di sini Michikatsu mengatakan dalam dirinya bahwa Yorichi sangat kuat dan merupakan orang dengan karakteristik yang sempurna. Serta Michikatsu merasa bahwa apapun yang terjadi, dirinya sangat menginginkan kekuatan dan kemampuan berpedangnya menjadi miliknya. Dan karena itu dirinya pun meninggalkan rumah, istri, dan anak-anaknya demi memilih menjadi pemburu iblis seperti Yorichi. Lalu di sini sambil memperlihatkan Yorichi yang melatih para pemburu iblis ilmu berpedangnya, Michikatsu pun menjelaskan lagi bahwa Yorichi mengajarkan ilmu berpedang dan pernafasan pada siapapun. Akan tetapi dari pengajaran pelatihannya tersebut, tak ada satupun orang yang mampu menyamainya. Dan karena itu, demi menyesuaikan kemampuan dan bakat setiap orang yang diajarkannya, Yorichi mengubah teknik pernafasan yang dia ajarkan. Dan dari situlah lahir percabangan dari pernafasan matahari. Dan jumlah orang yang memiliki tanda semakin bertambah dan kekuatan pemburu iblis pun meningkat. Lalu, tak lama kemudian, dirinya Michikatsu juga mendapatkan tanda tersebut, yaitu tanda yang mirip seperti Yorichi.
Namun walaupun begitu, sambil memperlihatkan pedang Michikatsu yang berubah menjadi warna ungu lavender, di sini dijelaskan kalau pada akhirnya dirinya Michikatsu tetap tidak bisa menggunakan pernafasan matahari dan hanya bisa menggunakan teknik pencabangannya saja, yaitu nafas rembulan. Dan karena kegagalannya tersebut, Michikatsu mengira kalau dirinya akan bisa setara dengan Yorichi jika terus berlatih. Namun, saat dirinya tersiksa karena frustasi akibat hal tersebut, pada akhirnya mereka yang memiliki tanda pun mulai mati satu persatu. Dan sambil memperlihatkan para Hashira atau para pengendali teknik pernafasan terdahulu yang sedang berdiskusi tentang kematian akibat tanda pemburu iblisnya, di sini Michikatsu menjelaskan bahwa tanda itu akan memberikan seseorang kekuatan, namun juga memperpendek usianya. Dan Michikatsu merasa kalau era keemasan para pemburu iblis tak akan bertahan lama. Lalu karena hal itu, Michikatsu dengan pasrahnya merasa kalau dirinya sudah tidak punya lagi masa depan. Dan dirinya juga tak punya waktu yang cukup untuk berlatih mendapatkan pernafasan matahari. Setelah beberapa waktu berlalu, di sini saat Michikatsu sedang menjalankan misinya untuk membunuh iblis, ternyata yang dia temui adalah Raja Iblis Muzan. Dan di sini, di tengah pertemuannya dengan Michikatsu, tiba-tiba Muzan pun menawarkan Michikatsu untuk menjadi iblis dan mengatakan lagi dengan iming-iming kepada Michikatsu kalau jika dia menjadi iblis, maka dia bisa hidup selamanya. Lalu masih di saat yang sama pada pertemuannya dengan Michikatsu di atas genteng, di sini Muzan mengatakan lagi bahwa Michikatsu ingin menguasai jurus pernafasan dan dirinya ingin menciptakan iblis dari seorang ahli pedang yang mampu menggunakan jurus pernafasan. Dan saat Michikatsu mendengar hal itu, dia pun langsung terkejut. Lalu Muzan pun mengatakan lagi kalau iblis ahli pedang akan berbeda dengan ahli pedang lainnya. Dan kemudian Muzan pun menawarkan pilihan tersebut. Dan di sini Michikatsu langsung menerima tawaran itu dan langsung menunduk kepada Muzan. Dan di panel ini Michikatsu juga menjelaskan bahwa jalan yang sangat dirinya inginkan dari lubuk hatinya pun mulai terbuka. Dan akhirnya dirinya terbebas dari segala hal yang membelenggunya. Kemudian scene pun kembali saat kematian Yorichi. Di sini sambil memperlihatkan Yorichi tua yang sudah mati dan saat Michikatsu merasa dirinya terbebas dari segala hal yang membelenggunya. Namun lagi-lagi Yorichi pun muncul kembali di hadapannya dan menganggap kalau Yorichi telah melampaui hukum alam karena telah hidup dengan umur yang panjang dan mengalahkannya lagi dengan lolos dari kematian dan bukan akibat terbunuh olehnya atau oleh Michikatsu. Lalu sambil memperlihatkan Kokushibo atau Michikatsu yang marah setelah mengetahui kematian Yorichi, dia mengatakan bahwa tak ada satupun yang bisa mengalahkan adiknya Yorichi, bahkan tuanya sang Raja Iblis Muzan sekalipun, dan tak ada yang bisa menyakitinya. Lalu masih merasa sangat kesal, Kokushibo pun bertanya-tanya mengapa Yorichi selalu membuatnya terlihat menyedihkan. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Kokushibo pun langsung menebasnya, yaitu menebas tubuh Yorichi yang telah mati berdiri tersebut menjadi dua. Namun saat menebas Yorichi dengan rasa kebencian yang mendalam, tiba-tiba Kokushibo pun melihat seruling kayu yang terbelah dan terjatuh dari baju Yorichi. Dan seketika Kokushibo pun mengingat perkataan Yorichi saat masih kecil, yang mana dia sambil tersenyum berkata kalau dirinya akan membayangkan seruling yang diberikannya sebagai kakaknya. Dan saat mengingat hal tersebut, tiba-tiba Kokushibo pun langsung terdiam mengeluarkan air matanya. Dan sambil menangis, Kokushibo pun terus berkata kalau dirinya membencinya. Dan sambil melihat ke arah Yorichi yang sudah ditebasnya, Kokushibo berkata kalau melihat wajahnya saja membuatnya muak dan mendengar suaranya membuatnya marah sampai kepalanya sakit. Sambil panel memperlihatkan Yorichi, Kokushibo merasa kalau setelah hidup selama ratusan tahun, yang dirinya ingat secara samar-samar adalah wajah Yorichi yang merupakan hal yang sangat ingin dia lupakan. Kemudian sambil memperlihatkan kedua orang tua dan anak serta istrinya, di sini Kokushibo mengatakan kalau dirinya setelah hidup ratusan tahun sama sekali tidak mengingat wajah ayahnya dan ibunya dan bahkan wajah istri dan anak-anaknya. Namun walaupun begitu, tetap saja dirinya hanya mengingat wajah Yorichi yang teringat jelas.
Lalu sambil memperlihatkan sesosok tangan dari kegelapan yang ingin menggapai matahari, di sini Kokushibo menjelaskan bahwa Yorichi terlihat seperti sosok matahari dan manusia di sekitarnya tidak punya jalan lain selain mendambakan dan mengulurkan tangan untuknya dan menggeliat dalam penderitaan sampai mereka menjadi abu. Lalu setelah itu Shin pun kembali kepada Kokushibo setelah hampir seluruh tubuhnya hancur menjadi abu. Dan di sini saat dirinya menjadi abu, Kokushibo mengatakan di dalam bawah sadarnya kalau dirinya tidak pernah bisa meraih apapun sama sekali. Kemudian sambil memperlihatkan Kokushibo yang pergi meninggalkan keluarganya, di sini dia mengatakan kalau dirinya telah meninggalkan rumahnya, istrinya dan anak-anaknya dan bahkan meninggalkan sisi kemanusiaannya. Lalu, sambil memperlihatkan Muichiro yang mati tertebas dan pedang-pedang patah milik Kokushibo, di sini Kokushibo mengatakan bahwa dirinya menyadari dia tidak dapat memperoleh apapun setelah meninggalkan semua yang dia miliki setelah menebas keturunannya dan meninggalkan keinginannya menjadi samurai hanya untuk meniru Yorichi. Lalu, sambil menampilkan Yorichi, di sini Kokushibo pun mengingat perkataan Yorichi tentang mereka yang merupakan ahli di bidangnya akan menuju ke tempat yang sama. Namun karena perkataan tersebut, Kokushibo pun memprotesnya karena dirinya tidak sampai ke tempat tersebut dan tidak bisa melihat dunia yang dimaksudnya itu. Lalu, sambil memperlihatkan wajah Tanjiro, di sini Kokushibo juga mengatakan setelah kematian Yorichi, Muzan dan dirinya pun memastikan untuk membunuh semua ahli pedang yang mengetahui pernafasan matahari dan jurus-jurusnya. Akan tetapi Kokushibo pun bertanya-tanya setelah melakukan pembasmian terhadap ahli pedang tersebut, yang mana dia bingung mengapa jurus pernafasan matahari sampai saat ini masih tetap ada. Dan sambil memperlihatkan tubuhnya yang menjadi abu dan menghilang hingga memperlihatkan seruling yang terbelah yang disimpan dirinya, di sini Kokushibo pun bertanya-tanya kepada Yorichi mengapa dirinya tidak bisa mewariskan apapun, mengapa dirinya tidak bisa menjadi sosok yang dikenal, mengapa dirinya sangat berbeda dengan Yorichi saudaranya, dan mengapa dirinya harus dilahirkan. Lalu setelah mempertanyakan arti kehidupannya tersebut, pada akhirnya Kokushibo atau Michikatsu pun meninggal sebagai seorang iblis. Dan berikut adalah pembahasan chapter 178 Kimetsu no Yaiba, yaitu akhir menyedihkan dari iblis ahli pedang terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.